Aku ditalak suami di depan keluarga besar saat acara arisan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Langit sore itu terlihat cerah. Seolah tak ada tanda-tanda bahwa sebuah badai besar akan segera menghantam kehidupan Nadira. Rumah megah keluarga besar Arman tampak ramai, penuh suara tawa dan riuh rendah percakapan. Hari itu adalah giliran keluarga mereka menjadi tuan rumah arisan bulanan yang dihadiri oleh kerabat dekat maupun jauh. Meja panjang di ruang tamu sudah ditata rapi. Piring berisi kue basah, minuman manis, serta hidangan khas Nusantara berjajar rapi di atas taplak putih bersulam emas. Di pojok ruangan, beberapa istri saudara Arman sedang sibuk mengabadikan momen dengan ponsel mereka, saling pamer perhiasan baru dan tas branded yang mereka bawa. Nadira, dengan senyum sopan yang dipaksakan, mengatur piring dan gelas tambahan, memastikan semua tamu merasa nyaman. Namun di balik senyumnya, ada rasa lelah yang menumpuk. Selama ini, dialah yang selalu mengurus detail arisan keluarga itu. Dari belanja bahan, memasak, hingga menata ruangan. Sementara Arman hanya duduk bersandar di kursi, menunggu momen acara dimulai. Ketika semua tamu sudah berkumpul, suasana menjadi semakin riuh. Gelak tawa terdengar, obrolan tentang bisnis dan harta warisan mengalir deras. Nadira hanya duduk di samping Arman, menundukkan kepala, sesekali tersenyum sopan jika ada yang menyapanya. Tiba-tiba, suara Arman memecah suasana. Nadira. Suaranya terdengar tegas, bahkan sedikit dingin. Semua kepala serentak menoleh. Nadira menegakkan tubuhnya, sedikit bingung. Iya, Mas. Arman berdiri dari kursinya. Ia merapikan kerah kemejanya, lalu dengan nada lantang ia berkata, "Di depan keluarga besar ini, aku ingin menyampaikan sesuatu. Mulai hari ini, aku ceraikan kamu. Aku talak kamu, Nadira." Hening. Ruangan yang tadinya penuh tawa mendadak membeku. Gelas yang hampir disentuh salah satu sepupu Arman terhenti di udara. Beberapa orang menutup mulut dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Nadira terpaku. Kata-kata itu menusuk jantungnya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya memanas, dadanya sesak, matanya langsung berkaca-kaca. Ia mencoba membuka mulut, namun suara tercekat di tenggorokannya. "Mas, apa maksudnya? Kenapa?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, suara lantang ibu mertuanya, Bu Ratna, langsung menyambar. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Men, sudah lama saya bilang, Nadira itu bukan istri yang pantas untukmu. Kamu bisa dapat yang jauh lebih baik dari dia." Beberapa ipar perempuan ikut bersuara, seolah sudah menunggu momen ini. "Betul, Mas. Daripada bertahan sama perempuan yang cuma bisa numpang hidup, mending cari yang lebih mendukung karir abang. Lagi pula, dari dulu Nadira nggak pernah cocok sama keluarga kita. Bikin suasana nggak enak terus." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Nadira merasakan wajahnya memerah karena malu. Ia menunduk, mencoba menahan tangis, tapi air matanya tak terbendung. Di depan seluruh keluarga besar, harga dirinya dihancurkan tanpa sisa. Alih-alih ada yang membelanya, semua justru mendukung Arman. Beberapa hanya diam, entah karena setuju atau sekadar tak ingin terlibat. Tapi bagi Nadira, diam mereka sama saja dengan menikam dari belakang. Ia mengangkat wajahnya, menatap satu persatu wajah yang hadir di ruangan itu. Mertua, ipar, sepupu, semua orang yang selama ini dianggapnya keluarga. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin, penuh penghakiman, tanpa belas kasih. Tangannya gemetar, napasnya tercekat, hatinya terasa remuk berkeping-keping. Nadira sadar, hidupnya berubah hanya dalam satu kalimat singkat dari mulut suaminya. Di meja arisan yang penuh makanan dan gelas minuman itu, justru ia kehilangan segalanya. Cinta, keluarga,
dan martabatnya. Dan di tengah air mata yang terus mengalir, Nadira berjanji dalam hati. Jika hari ini ia dipermalukan di depan semua orang, maka suatu saat, ia akan berdiri lagi dengan kepala tegak. Tidak sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai wanita yang akan membalas semua penghinaan ini. Suasana di ruang tamu yang megah itu tidak kembali seperti semula. Setelah kalimat talak terucap, percakapan yang tadinya penuh canda kini berubah menjadi bisikan-bisikan sinis yang menusuk telinga. Nadira masih duduk terpaku di kursinya, matanya sembab, tangannya bergetar tak mampu meraih gelas air yang ada di depannya. Namun, bukannya memberi ruang untuknya menenangkan diri, suara lantang ibu mertuanya kembali terdengar. Sudah jelaskan sekarang? Perempuan seperti kamu itu memang tidak pantas hidup di keluarga ini, Nadira. Dari awal saya sudah tidak setuju Arman menikahimu. Lihat sekarang, apa yang kamu kasih ke anak saya? Tidak ada. Nadira menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Beban, sambung iparnya, Ririn, dengan tatapan penuh ejekan. Kamu itu cuma numpang hidup dari hasil kerja keras abangku. Kalau bukan karena Arman, kamu bisa apa? Paling jadi perempuan murahan di luar sana. Beberapa orang di ruangan itu terkekeh kecil, tanpa sedikit pun rasa iba. Nadira merasakan dadanya semakin sesak. Ibu mertuanya, Bu Ratna, melipat tangan di dada. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Arman ini laki-laki sukses, tampan, punya masa depan cerah. Sedangkan kamu, Nadira, apa yang kamu punya? Tidak ada gelar, tidak ada pekerjaan jelas. Kamu itu cuma beban keluarga. Anak saya bisa jatuh miskin kalau terus hidup sama kamu. Nadira menggenggam erat ujung jilbabnya, menahan diri agar tidak berteriak. Harga dirinya dicabik-cabik di depan banyak orang. Betul kata Mama, tambah ipar laki-lakinya, Denny. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, masalah nggak pernah selesai. Arman sering murung, bisnisnya juga banyak masalah. Kamu itu pembawa sial, Nadira. Pantas aja ditinggal. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam kepalanya berulang kali. Dadanya serasa diremuk. Nadira memandang Arman, satu-satunya orang yang ia harap akan melindungi dirinya. Namun suaminya justru duduk bersandar dengan wajah tenang, seolah menikmati semua hinaan yang ditujukan kepadanya. Tidak ada sedikit pun niat Arman untuk membela. Ayo, Nadira. Suara Bu Ratna semakin menusuk. Ambil barang-barangmu, keluar dari rumah ini. Jangan bikin malu keluarga besar lagi. Anak saya butuh istri yang jauh lebih baik daripada kamu. Kamu sudah diceraikan, jadi tidak ada lagi tempat untukmu di sini. Tangis Nadira pecah. Ia berdiri dengan lutut gemetar, berusaha menahan tubuhnya yang lemah. Semua mata menatapnya, sebagian dengan rasa puas, sebagian lagi dengan cibiran. Ia berjalan menuju kamar, mengambil koper kecil yang dulu ia gunakan saat pertama kali masuk ke rumah ini sebagai pengantin baru. Ironis, kini koper itu menjadi saksi ia diusir tanpa sisa harga diri. Setiap langkah terasa berat. Suara-suara hinaan masih terdengar dari ruang tamu. Lihat, dia pergi sambil menangis. Lemah sekali. Memang perempuan tidak berguna, pantas dicampakkan. Arman beruntung akhirnya sadar. Nadira keluar rumah dengan hati hancur. Kakinya melangkah gontai melewati halaman rumah yang dipenuhi mobil-mobil mewah para keluarga besar Arman. Ia mendongak ke langit, berusaha menelan seluruh rasa sakit yang mencekik. Di tepi jalan, ia berhenti. Tangannya menggenggam erat koper lusuhnya, air matanya jatuh deras. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah tekad yang perlahan menguat. Nadira berbicara pada dirinya sendiri dengan suara parau. Aku mungkin hina di mata mereka hari ini. Aku mungkin dianggap tidak berguna, tidak pantas. Tapi suatu hari, aku akan berdiri lagi. Bukan sebagai perempuan lemah yang mereka injak-injak, melainkan sebagai seseorang yang jauh lebih kuat. Mereka akan menyesal telah merendahkanku. Angin sore berhembus pelan,
seolah menjadi saksi sumpah yang lahir dari luka. Luka yang membekas, tapi juga menjadi bahan bakar untuk bangkit. Nadira melangkah pergi dari rumah itu, meninggalkan masa lalu yang hancur, dengan membawa satu hal berharga, tekad untuk tidak pernah lagi diremehkan. Malam itu, Nadira duduk sendirian di kamar kos sederhana yang baru saja ia sewa. Ruangannya hanya berukuran 3x4 meter, dengan dinding kusam dan satu lampu neon redup menggantung di langit-langit. Koper kecilnya tergeletak di sudut ruangan, menjadi satu-satunya saksi bisu bagaimana ia diusir dari rumah megah yang dulu dianggapnya istana. Tangisnya sudah kering. Air mata yang ia keluarkan sejak siang tadi telah meninggalkan jejak bengkak di kedua matanya. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa kosong. Namun dalam hening itu, ada satu kesadaran yang perlahan muncul. Ia tidak bisa terus-menerus menangis. "Aku tidak boleh hancur," bisiknya pada diri sendiri. "Kalau aku terus terpuruk, mereka akan menang. Mereka akan puas melihatku gagal. Tidak, aku harus berdiri lagi." Keputusan itu menjadi titik awal langkah barunya. Nadira memulai hari-harinya dengan modal yang sangat terbatas. Tabungannya hampir habis karena selama ini sebagian besar hidupnya bergantung pada Arman. Namun ia tidak menyerah. Dari uang sisa yang ada, ia membeli bahan-bahan sederhana untuk membuat kue kering, resep peninggalan almarhum ibunya. Di kos kecil itu, dengan peralatan seadanya, ia mengaduk adonan, memanggang dengan oven listrik kecil yang dipinjam dari tetangganya, lalu mengemasnya dengan plastik sederhana. Pagi harinya, ia menjajakan kue itu dari pintu ke pintu, menawarkan dengan senyum yang berusaha ia paksakan meski hati masih sering dihantui rasa sakit. Awalnya, banyak yang menolak. Ada yang hanya menggeleng tanpa melihat produknya. Ada pula yang memandangnya rendah. Tetapi ada juga beberapa orang yang memberi kesempatan, membeli sebungkus, lalu kembali memesan karena ternyata rasanya enak. Sedikit demi sedikit, dari pintu ke pintu, pesanan mulai berdatangan. Nadira sadar, hanya mengandalkan menjual kue dari mulut ke mulut tidak cukup. Ia mulai rajin ke perpustakaan kota, membaca buku tentang kewirausahaan, pemasaran, dan manajemen keuangan. Ia juga menghadiri seminar gratis yang sering diadakan oleh komunitas UMKM. Awalnya, ia merasa minder. Peserta lain datang dengan pakaian rapi, membawa laptop, berbicara tentang modal besar dan strategi ekspor. Sementara ia hanya seorang wanita sederhana dengan catatan kecil dan pena murah. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia mengingat kembali wajah-wajah yang dulu merendahkannya. Kata, beban, dan tidak berguna, menjadi cambuk yang membuatnya tetap duduk di kursi itu, menyerap setiap ilmu yang bisa ia dapatkan. Ia mulai belajar menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya. Dengan ponsel seadanya, ia memotret kue buatannya, menulis deskripsi singkat, lalu mengunggahnya ke platform jualan online. Tidak butuh waktu lama, beberapa pesan singkat masuk, menanyakan harga dan pesanan. Dari hasil seminar, Nadira berkenalan dengan beberapa pelaku usaha kecil lainnya. Ada yang menjual keripik, ada yang membuat kerajinan tangan, ada pula yang punya usaha catering. Mereka membentuk sebuah kelompok kecil yang saling berbagi tips, saling mempromosikan produk, dan kadang membantu jika ada pesanan besar. Dalam kelompok itu, Nadira tidak lagi merasa sendirian. Dukungan dari orang-orang yang sama-sama berjuang dari nol membuatnya semakin bersemangat. Setiap kali ada pesanan banyak, ia bekerja hingga larut malam. Tangannya penuh tepung, wajahnya berkeringat, tapi hatinya penuh harapan baru. Meski lelah, setiap kali ia hendak menyerah, ingatannya kembali pada hinaan ibu mertua dan iparnya. Perempuan tidak berguna. Beban keluarga. Pembawa sial. Kata-kata itu berputar seperti paku yang menancap dalam hatinya. Tetapi kali ini, bukannya melemahkan, justru menjadi energi yang membuatnya tidak pernah berhenti bergerak. Dalam kesendirian, Nadira menulis di buku catatan kecilnya. "Aku akan buktikan, aku bukan beban. Aku akan bangkit, aku akan jadi seseorang yang mereka tidak pernah bayangkan. Suatu hari, mereka akan menyesali semua kata-kata mereka."
Malam itu, ia menutup buku catatannya dengan senyum tipis. Senyum yang bukan lagi berasal dari kepura-puraan, melainkan dari sebuah harapan yang mulai tumbuh. Perjalanan Nadira baru saja dimulai. Dari kos sederhana, dari oven kecil, dan dari air mata yang berubah menjadi bara tekad. Ia mungkin sendirian, tapi kini ia memiliki senjata yang tak bisa dihancurkan siapapun, keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Hari itu, Nadira tengah sibuk mengantar pesanan kue kering ke sebuah acara pameran UMKM kecil di balai kota. Dengan motor pinjaman tetangganya, ia membawa kardus berisi puluhan toples kue yang dibungkus rapi. Wajahnya penuh peluh, tapi matanya berbinar karena ini adalah kesempatan pertamanya ikut pameran resmi. Di dalam ruangan yang ramai, puluhan stan berjajar dengan aneka produk, keripik, minuman herbal, kerajinan tangan, hingga fashion. Nadira hanya mendapat meja kecil di pojok ruangan, jauh dari pintu masuk. Ia menata kue-kue buatannya sebaik mungkin, memberi label sederhana bertuliskan, Nadira Homemade Cookies. Awalnya, pengunjung hanya lewat begitu saja tanpa menoleh. Hati Nadira sempat ciut, tapi ia tetap berdiri tegak, menawarkan dengan senyum yang tulus. Perlahan, ada beberapa orang yang mencicipi tester yang ia sediakan. Senyum mereka mengembang, dan satu demi satu kue Nadira mulai terjual. Di tengah kesibukan itu, seorang pria parubaya dengan jas sederhana namun elegan menghampiri stan kecil Nadira. Wajahnya teduh, matanya tajam, dan auranya berbeda dari kebanyakan pengunjung lain. "Permisi, ini kuenya buatan sendiri?" tanyanya sambil mengambil satu potong tester. "Iya, Pak. Semua buatan sendiri," jawab Nadira sopan, sedikit gugup. Pria itu menggigit perlahan, lalu mengangguk puas. Rasanya enak, tidak terlalu manis, tapi gurihnya pas. Jarang saya temukan kue dengan kualitas rasa seperti ini. Wajah Nadira memerah, tidak menyangka ada yang benar-benar menghargai hasil kerjanya. "Terima kasih, Pak. Saya masih baru merintis. Modalnya kecil, jadi masih serba terbatas." Pria itu tersenyum. "Nama saya Raymond. Saya punya beberapa usaha kuliner dan pernah jadi ketua asosiasi pengusaha UMKM di kota ini. Kamu tampaknya punya potensi besar, Nadira." Nadira tertegun. Ia mengenal nama itu. Pak Raymond adalah salah satu pengusaha sukses yang sering ia baca kisahnya di koran. Seorang pebisnis yang mulai dari bawah dan kini memiliki jaringan restoran serta pabrik makanan skala menengah. Percakapan mereka berlanjut cukup lama. Nadira menceritakan bagaimana ia memulai bisnisnya dari kos kecil, dengan modal seadanya, bahkan oven pinjaman. Ia tidak menyebutkan soal rumah tangganya yang hancur, cukup mengatakan bahwa ia ingin bangkit demi harga dirinya. Pak Raymond mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun menyela. Matanya tajam, seakan benar-benar menilai lebih dari sekadar produk, tapi juga jiwa di baliknya. "Ada dua hal yang saya lihat darimu," ujar Raymond akhirnya. "Pertama, kamu punya tekad yang kuat. Kedua, kamu punya rasa. Dalam dunia kuliner, tekad tanpa rasa hanya menghasilkan makanan hambar. Tapi kamu punya keduanya. Yang kamu butuhkan sekarang adalah manajemen yang baik, jaringan, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar." Kata-kata itu seperti membuka pintu baru dalam pikiran Nadira. Selama ini ia berjuang sendirian, belajar dari buku dan internet, tapi kini ada seseorang yang benar-benar mengulurkan tangan. Beberapa minggu kemudian, Pak Raymond mengundang Nadira ke kantornya. Sebuah gedung sederhana namun berkelas di pusat kota. Di ruangannya, ia menunjukkan bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang dari dapur kecil menjadi pabrik besar. Ia mengajarkan Nadira cara menghitung biaya produksi dengan lebih tepat, cara menentukan harga agar tidak rugi, hingga strategi pemasaran yang efektif. Ia bahkan mengenalkan Nadira pada jaringan supplier bahan baku yang lebih murah tapi berkualitas tinggi. Tidak berhenti di situ, Pak Raymond juga membuka pintu kerjasama. Ia menawarkan agar kue-kue Nadira dipasarkan di beberapa kafe miliknya sebagai produk titipan. Bagi Nadira, ini adalah lompatan besar.
dari sekadar menjual pintu ke pintu, kini produknya bisa hadir di meja kafe yang ramai pengunjung. Hari-hari Nadira berubah drastis. Ia semakin sibuk mengatur produksi, merekrut beberapa tetangga untuk membantu, dan belajar memimpin dengan tegas namun ramah. Setiap malam ia masih sering begadang, tapi kali ini bukan lagi karena air mata, melainkan karena semangat. Nama, Nadira Homemade Chokies, perlahan mulai dikenal. Pesanan datang tidak hanya dari pelanggan biasa, tapi juga dari acara-acara kantor, arisan, bahkan pernikahan. Media sosialnya mulai ramai dengan testimoni positif. Di sela kesibukan, Nadira kadang masih teringat pada hinaan ibu mertua dan iparnya. Tapi setiap kali itu terjadi, ia menatap tumpukan pesanan di mejanya dan tersenyum. Kalau saja mereka tahu, perempuan yang dulu mereka usir sekarang sedang berdiri di jalannya sendiri. Pak Raymond selalu mengingatkan satu hal. Jangan pernah lupa dari mana kamu memulai, Nadira. Rasa sakit bisa membuatmu jatuh, tapi kalau kamu mengubahnya jadi bahan bakar, itu akan membuatmu terbang. Kata-kata itu melekat di hati Nadira. Untuk pertama kalinya sejak talak di meja arisan itu, ia benar-benar merasa dirinya berarti. Ia bukan lagi perempuan yang dipandang hina, tapi seorang pebisnis muda yang sedang menapaki jalan menuju puncak. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nadira bertemu dengan Pak Raymond. Bisnis kuenya berkembang pesat. Omset bulanannya meningkat jauh dari yang pernah ia bayangkan. Ia bahkan sudah mampu menyewa dapur produksi kecil dengan beberapa karyawan tetap. Nama, Nadira Homemade, kini sering disebut di komunitas kuliner kota. Bahkan beberapa media lokal pernah menulis kisah perjalanannya. Di balik semua kesibukan itu, Nadira mulai hidup dengan tenang. Ia menemukan kembali rasa percaya dirinya yang dulu dirampas dengan hinaan. Namun, luka yang ditorehkan di hari arisan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan ibu mertua yang menudinya beban, suara iparnya yang menertawakannya, dan tatapan dingin Arman selalu muncul. Dan Tuhan seakan memberikan jalan. Suatu sore, ketika Nadira sedang rapat kecil dengan timnya di kafe milik Pak Raymond, seorang teman lama yang bekerja di bidang keuangan menghampirinya. "Dir, kamu tahu nggak? Perusahaan keluarga mantan suamimu itu lagi bermasalah. Katanya cash flow mereka kacau, utang menumpuk, dan beberapa proyek berhenti di tengah jalan." Nadira tertegun. "Kamu serius?" "Serius. Bahkan ada kabar kalau mereka sedang mencari investor baru untuk menyelamatkan perusahaan. Kalau tidak, dalam hitungan bulan, perusahaan itu bisa jatuh." Nadira terdiam lama. Jantungnya berdebar. Kabar itu bagai percikan api yang menyulut bara dendamnya. Malam itu, ia duduk sendirian di meja kerjanya, menatap laporan penjualan yang menumpuk. Matanya kosong. Pikirannya melayang pada kenangan pahit hari ia diusir. Tangannya perlahan mengepal. "Inikah saatnya? Apakah ini pintu pertama yang Tuhan buka untukku?" gumamnya. Beberapa hari kemudian, Nadira memberanikan diri membicarakan hal ini dengan Pak Raymond. "Pak, bagaimana jika saya ingin masuk ke bisnis yang lebih besar? Bukan sekadar kue rumahan, tapi juga ke perusahaan makanan berskala besar," tanyanya hati-hati. Raymond menatapnya dalam-dalam. "Kamu sudah punya kapasitas itu, Nadira." Pertanyaannya, "Kenapa kamu ingin masuk ke level itu begitu cepat?" Nadira terdiam. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Karena ada sesuatu yang harus saya tuntaskan. Dulu saya diinjak-injak, dihina, dianggap beban. Saya tidak bisa melupakan itu, Pak. Dan sekarang, mereka butuh pertolongan. Saya ingin hadir, tapi bukan sebagai orang lemah yang mereka remehkan. Saya ingin hadir sebagai orang yang bisa menentukan hidup dan mati mereka." Raymond terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Balas dendam, ya?" Nadira menunduk. "Bukan semata dendam. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan siapa-siapa yang mereka anggap dulu. Saya ingin mereka menyesal pernah meremehkan saya." Raymond menarik napas panjang.
Kalau itu yang kamu pilih, saya akan mendukung. Tapi ingat, bermain di level mereka artinya kamu harus siap menghadapi permainan kotor. Dunia bisnis besar itu tidak hanya soal uang, tapi juga intrik. Nadira mengangguk mantap. Saya siap. Dengan bantuan jaringan yang dimiliki Pak Raymond, Nadira mulai mengumpulkan informasi detail tentang kondisi perusahaan keluarga Arman. Ternyata benar, perusahaan itu sedang berada di ujung tanduk. Beberapa proyek real estate gagal terjual, utang bank menumpuk, sementara gaya hidup mewah keluarga besar itu tetap berjalan seperti biasa. Mereka panik. Mereka butuh investor. Dan Nadira tahu, ini adalah celah yang bisa ia gunakan. Diam-diam, ia mulai menyiapkan presentasi bisnis yang berpotensi ditawarkan ke perusahaan itu. Ia menyusun proposal investasi dengan rapi, menyembunyikan identitas aslinya di balik sebuah perusahaan baru yang ia dirikan bersama rekan bisnis kecilnya. Di balik semua perencanaan itu, hati Nadira bergejolak. Ia teringat ketika dirinya berjalan keluar dari rumah mertua sambil membawa koper lusuh. Ia teringat setiap hinaan yang menancap seperti pisau. Kini, roda kehidupan berputar. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu penuh air mata, kini tegar dan berwibawa. Sekarang giliranku, bisiknya. Aku akan masuk ke permainan besar mereka. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penguasa baru yang akan menentukan nasib mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar merasakan bahwa jalan balas dendamnya telah dimulai. Langkah Nadira di dunia bisnis semakin hari semakin kokoh. Dari kios kecil di garasi rumah kontrakannya, kini ia telah memiliki jaringan usaha yang merambah berbagai sektor. Gerai kuliner miliknya tumbuh bak jamur di musim hujan, disusul dengan perusahaan distribusi bahan pangan yang memasok ke berbagai hotel dan restoran. Tak berhenti di situ, Nadira berani melangkah lebih jauh dengan masuk ke dunia properti dan investasi saham. Dari luar, banyak orang mengira kesuksesannya datang begitu cepat seolah-olah keberuntungan sedang memihaknya. Namun hanya Nadira dan orang-orang terdekatnya yang tahu, setiap rupiah yang ia hasilkan berasal dari kerja keras, disiplin, dan juga luka yang pernah ditorehkan di hatinya. Luka itulah yang menjelma menjadi bahan bakar semangatnya, membawanya naik ke puncak yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Suatu sore di kantornya yang berlantai kaca, Nadira duduk menatap pemandangan kota dari balik jendela besar. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang, dan cahaya senja yang mulai merambat turun. Di meja kerjanya terhampar beberapa dokumen penting, laporan keuangan, portofolio saham, dan draft perjanjian bisnis baru. Nadira tersenyum tipis, menyadari bahwa ia kini tidak lagi menjadi Nadira yang dipermalukan di meja arisan. Ia telah menjelma menjadi sosok baru, Nadira sang pengusaha muda, wanita tangguh yang dihormati sekaligus ditakuti di kalangan bisnis. Tak banyak yang tahu, salah satu strategi cerdas Nadira adalah membeli saham di perusahaan-perusahaan besar melalui nama perusahaan holding yang ia dirikan. Salah satu target utamanya, perusahaan keluarga mantan suaminya, PT Surya Kencana Group. Perusahaan itu dulu selalu dipuji-puji oleh mertuanya, dianggap sebagai bukti kejayaan keluarga besar mereka. Nadira masih ingat betapa mereka pernah menatapnya dengan hina, seolah ia hanya benalu yang tak pantas berdiri sejajar dengan mereka. Kini, tanpa mereka sadari, tangan Nadira diam-diam mulai menguasai bagian-bagian penting dari perusahaan itu. Di sebuah rapat direksi yang penuh ketegangan, nama perusahaan holding milik Nadira muncul sebagai pemegang saham baru dengan persentase cukup besar. Para direksi yang hadir saling berbisik, penasaran siapa pemilik di balik perusahaan misterius itu. Arman, yang kini menjabat sebagai salah satu pimpinan, berusaha menenangkan forum sambil menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu, masuknya investor baru bisa berarti harapan, tetapi juga bisa jadi ancaman. Sementara itu, di ruang lain, Nadira tersenyum saat mendapat laporan dari tim legalnya. Bu, saat ini total kepemilikan saham kita sudah hampir 20%. Jika kita terus masuk di tahap berikutnya, kemungkinan besar kendali perusahaan ada di tangan kita.
jelas seorang stafnya dengan nada penuh kemenangan. Nadira menatap dokumen itu, lalu menutupnya dengan tenang. Jangan buru-buru. Biarkan mereka merasa aman. Kita masuk perlahan, sampai suatu hari mereka bangun dan menyadari bahwa perusahaan itu bukan lagi milik mereka. Ucapnya dengan nada dingin namun penuh perhitungan. Kekuasaan Nadira bukan hanya soal uang, tapi juga jaringan. Ia dekat dengan para pengusaha besar, bahkan mulai mendapat perhatian dari pejabat pemerintah. Dalam berbagai acara gala dinner, sosok Nadira kerap menjadi pusat perhatian. Wanita cantik, anggun, dengan pesona kuat yang membuat banyak orang ingin berada di sisinya. Semua orang ingin berbisnis dengannya. Semua orang ingin mengenalnya lebih dekat. Namun di balik senyumannya yang menawan, Nadira menyimpan rencana besar yang tidak diketahui siapapun. Misi balas dendam yang sedang ia rancang dengan hati-hati. Kesuksesan ini pun membawa perubahan dalam dirinya. Jika dulu Nadira sering merasa minder, kini ia tampil penuh percaya diri. Ia mulai bisa membeli apapun yang ia inginkan. Rumah mewah di kawasan elit, mobil sport terbaru, bahkan aset-aset bernilai tinggi di luar negeri. Namun, meski hidup bergelimang harta, Nadira tidak pernah lupa bagaimana rasanya dihina dan diinjak-injak. Kenangan pahit itu tetap melekat, menjadi pengingat bahwa semua yang ia capai bukanlah sekadar kesuksesan biasa, melainkan sebuah perjalanan menuju kekuasaan yang kelak akan ia gunakan untuk menghancurkan orang-orang yang pernah merendahkannya. Malam itu, di balkon rumah mewahnya, Nadira berdiri sambil menatap langit kota yang dipenuhi cahaya lampu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kemenangan. Dengan segelas anggur di tangannya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Arman, Mama, dan semua yang dulu mendukung kehancuranku, kalian belum tahu apa-apa. Permainan baru saja dimulai. Di balik gemerlap kesuksesannya, Nadira belajar menjadi sosok yang tak terlihat. Nama besarnya sebagai pebisnis sukses memang mulai dikenal masyarakat, namun identitasnya sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan keluarga Arman ia rahasiakan rapat-rapat. Ia menggunakan nama perusahaan induknya, Nara Corp, yang dikelola oleh sebuah tim hukum dan konsultan investasi internasional. Tak ada satupun yang bisa menebak bahwa di balik perusahaan raksasa itu, berdiri seorang wanita yang dulu pernah dipermalukan di hadapan keluarga besar hanya karena statusnya sebagai istri yang dianggap tak berharga. Semakin aku tak terlihat, semakin besar kendaliku, batin Nadira sambil menatap grafik saham yang kini bergerak sesuai kehendaknya. Perlahan, ia mulai memainkan strategi. Beberapa keputusan direksi yang vital ternyata datang dari arahan Nadira yang dikirimkan melalui suara dingin konsultan anonim. Rapat demi rapat yang membahas krisis keuangan perusahaan Arman selalu berujung pada satu kesimpulan. Ada satu investor besar yang tak bisa disepelekan, dan pendapatnya kerap menjadi penentu akhir. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu siapa sebenarnya investor itu. Arman sendiri kerap merasakan keganjilan. Kenapa keputusan akhir selalu mengikuti saran dari pemegang saham misterius itu? Gerutunya dalam sebuah rapat direksi. Namun, ia tak pernah bisa membongkar tabir yang Nadira pasang dengan begitu rapi. Di balik layar, Nadira menikmati setiap kepingan skenario yang berjalan sesuai rencananya. Ia tidak terburu-buru. Baginya, balas dendam bukan soal kecepatan, melainkan soal waktu yang tepat. Ia ingin saat pengungkapan tiba, luka yang ditinggalkan akan lebih dalam daripada sekadar kehilangan uang. Malam-malamnya kini dihabiskan bukan untuk meratap, melainkan untuk mengatur strategi. Di ruang kerja pribadinya yang dipenuhi layar monitor, ia mempelajari laporan-laporan keuangan, pergerakan saham, hingga kelemahan-kelemahan kecil yang bisa dijadikan pintu masuk. Ia juga mulai merekrut orang-orang kunci dari dalam. Beberapa manajer yang merasa diremehkan oleh Arman dan keluarganya, perlahan mendekat pada pengaruh Nadira tanpa mengetahui identitas aslinya. Dengan janji kesejahteraan dan karir gemilang, mereka dengan sukarela memberikan informasi-informasi penting yang membuat Nadira semakin menguasai keadaan. Di balik kekuatan yang kini ia miliki, Nadira tetap menjaga penampilan publiknya sebagai wanita pebisnis yang tenang dan bersahaja. Senyumnya tetap anggun, tutur katanya tetap lembut. Tak seorang pun menduga
di balik tatapan matanya yang tenang, tersimpan badai yang siap menghancurkan keluarga yang dulu mencampakkannya. Dan malam itu, saat ia menutup laptopnya, Nadira berdiri di depan cermin. Ia menatap refleksi dirinya yang dulu dianggap lemah. Senyumnya mengembang tipis, dingin namun penuh kemenangan. Waktunya belum tiba, bisiknya pada bayangan sendiri. Tapi ketika saat itu datang, mereka akan sujud di hadapanku, bukan lagi sebagai keluarga, tapi sebagai orang-orang yang kalah. Pagi itu, rumah keluarga Arman yang biasanya dipenuhi tawa dan obrolan ringan berubah menjadi arena pertempuran kata-kata. Aroma masakan dari dapur bahkan tak sanggup menutupi hawa panas penuh amarah yang melingkupi ruang makan besar itu. Aku sudah bilang dari awal, langkah investasi kemarin itu bodoh. Suara lantang Bima, adik ipar Arman, meledak sambil menghentakkan tangannya ke meja. Kalau saja kalian mau mendengarkanku, perusahaan ini tidak akan seperti sekarang. Arman yang duduk di ujung meja mendengus keras. Jangan seenaknya menyalahkan aku, Bima. Semua keputusan sudah melalui rapat keluarga. Kau juga ada di sana, dan kau setuju. Setuju? Bima bangkit berdiri. Wajahnya memerah. Aku setuju karena dipaksa oleh ayah. Kau tahu betul kalau aku tidak pernah percaya pada idemu. Sementara itu, mertuanya, Bu Ratna, mencoba menengahi, meski suaranya bergetar oleh rasa cemas. Cukup. Jangan bertengkar di depan orang-orang rumah. Kita harus cari jalan keluar, bukan saling menyalahkan. Namun Pak Surya, ayah Arman yang juga kepala keluarga, tak bisa lagi menahan emosi. Semua ini terjadi karena kepemimpinan yang lemah. Arman, kau sudah dewasa, tapi lihat apa yang terjadi. Perusahaan yang kubangun bertahun-tahun sekarang diambang kehancuran. Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Kata-kata ayahnya menusuk jauh ke dalam dadanya. Ia tahu keadaan sedang buruk, tetapi mendengar pengakuan terang-terangan bahwa dirinya dianggap lemah membuat harga dirinya runtuh. Di balik dinding-dinding rumah besar itu, para pembantu rumah tangga saling berbisik. Mereka sudah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bisnis keluarga yang dulu kuat kini penuh lubang. Sementara itu, di ruang pribadinya, Arman duduk sendirian. Botol minuman keras terbuka di meja. Kenapa semua salahku? Gumamnya lirih. Kenapa mereka tidak bisa mengerti kalau aku hanya ingin menjaga warisan keluarga ini? Ia menenggak minuman itu, berusaha menumpulkan rasa bersalah yang semakin menghantam. Namun yang hadir justru rasa frustrasi yang kian menekan dadanya. Di sisi lain kota, Nadira sedang duduk di ruang kerjanya yang mewah. Di hadapannya, layar komputer menampilkan laporan keuangan terbaru perusahaan keluarga Arman. Grafik menurun, angka merah di mana-mana. Ia membaca dengan senyum tipis di bibirnya. Retakan pertama sudah terlihat jelas. Ucapnya pelan sambil menggeser jarinya di atas layar. Sekarang tinggal menunggu waktu sebelum semuanya runtuh dengan sendirinya. Pak Raymond yang duduk di seberang meja hanya mengangguk. Kau sabar sekali, Nadira. Kalau kau mau, bisa saja kau sudah menjatuhkan mereka sekarang. Nadira menatapnya dengan tajam. Tidak. Aku ingin mereka merasakan pelan-pelan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku ingin setiap malam mereka gelisah, setiap pagi mereka terbangun dengan kecemasan baru. Itu lebih menyakitkan daripada sekadar jatuh sekali. Raymond mengangkat alis, kagum dengan kekuatan tekad Nadira. Kau sudah tidak sama seperti dulu, nak. Perempuan yang dulu menangis karena ditinggalkan di arisan keluarga sudah mati. Yang duduk di depanku sekarang adalah seorang ratu yang siap mengambil tahta. Nadira tersenyum tipis, lalu meneguk kopinya. Dan aku akan memastikan mereka tahu siapa yang membuat mereka hancur. Tapi hanya ketika waktunya sudah tiba. Di rumah keluarga Arman, malam itu pertengkaran kembali pecah. Bima menuntut saham lebih besar. Bu Ratna menangis karena tabungan pribadinya ikut tergerus. Dan Pak Surya bahkan sempat mengancam akan menarik semua dana yang ia investasikan. Arman hanya duduk, kepalanya tertunduk, telinganya penuh dengan suara yang menusuk.
Namun yang paling menyakitkan adalah ketika istrinya sendiri, Dini, mendekatinya dengan wajah penuh kekecewaan. "Arman," katanya lirih, "aku tidak sanggup lagi melihat keluargaku seperti ini. Kau sudah gagal. Mungkin kita memang tidak cocok bersama." Arman menoleh, matanya merah dan lelah. "Kau juga ingin meninggalkanku, Dini?" Dini tidak menjawab. Diamnya sudah lebih dari cukup untuk menjadi jawaban. Retakan itu kini bukan hanya di dalam perusahaan, tapi juga di dalam keluarganya sendiri. Dan Nadira, dari kejauhan, terus mengamati, bagaikan dalang yang menunggu saat tepat untuk menarik benang terakhir. Ruang rapat besar itu dipenuhi ketegangan yang begitu pekat. Para direksi dan pemegang saham duduk dengan wajah tegang, menanti siapa sebenarnya pemegang saham mayoritas baru yang selama beberapa bulan terakhir diam-diam menguasai perusahaan. Arman duduk di kursinya dengan ekspresi penuh resah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ibunya, yang selalu tampil angkuh, kini matanya berputar-putar, mencari jawaban dari setiap wajah di ruangan. Ketika pintu ruang rapat terbuka, langkah sepatu Hak terdengar mantap menghantam lantai marmer. Semua kepala serempak menoleh. Dari balik pintu, muncul sosok wanita anggun dengan pakaian elegan dan aura percaya diri yang memancar tajam. Nadira. Wajah Arman langsung menegang. Istrinya yang pernah dia talak di depan keluarga, yang dia rendahkan habis-habisan, kini berdiri tegak di hadapan mereka. Namun yang paling membuat napas para anggota keluarga Arman tercekat, adalah ketika sekretaris perusahaan berdiri dan dengan suara lantang berkata, "Saudari Nadira adalah pemegang saham mayoritas perusahaan dengan kepemilikan sebesar 55%. Mulai hari ini, keputusan tertinggi perusahaan ada di tangan beliau." Suasana sontak pecah. Beberapa direksi berbisik kaget, sebagian lain hanya menunduk, tak berani menatap Arman maupun ibunya. Sementara itu, Arman mendadak bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. "Ini tidak mungkin. Tidak mungkin kau. Kau punya uang sebanyak itu untuk membeli saham perusahaan kami." Suaranya gemetar, bercampur marah sekaligus panik. Nadira hanya tersenyum tipis, menatapnya dengan tatapan menusuk. "Kau meremehkanku, Arman. Kau pikir aku akan hancur setelah kau talak di depan keluarga besar? Kau salah besar. Luka yang kau buat justru menjadi bahan bakarku untuk bangkit. Dan lihat sekarang, siapa yang duduk di atas, siapa yang terpuruk." Ibunda Arman, yang selalu merendahkan Nadira, ikut bersuara dengan nada penuh hinaan. "Kau perempuan tak tahu diri. Kau berani-beraninya masuk ke dalam keluarga kami lagi setelah kami usir?" Nadira melangkah ke depan, menatap tajam wanita yang dulu dengan angkuhnya mengusirnya dari rumah itu. "Aku tidak kembali sebagai menantu rendahanmu. Aku datang sebagai pemilik kerajaan bisnis yang kau banggakan. Kau seharusnya belajar. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena ia terlihat lemah saat itu. Karena waktu bisa membalikan segalanya." Kalimat itu membuat wajah sang mertua pucat pasi. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan betapa Nadira bukan lagi wanita lemah yang dulu mereka injak-injak, melainkan penguasa yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Arman menunduk, tangannya mengepal keras di meja. Suaranya lirih penuh penyesalan namun bercampur ego. "Kenapa kau lakukan ini, Nadira? Apa kau tidak puas membuatku menderita?" Nadira mengangkat dagunya sedikit, tatapannya penuh wibawa. "Ini bukan tentang puas atau tidak puas, Arman. Ini tentang harga diriku yang dulu kau injak di depan semua orang. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang kurasakan. Bedanya, aku tidak perlu menjatuhkanmu dengan kata-kata kotor. Cukup dengan kekuatan dan keberhasilanku." Hening panjang melanda ruangan. Para direksi yang sejak tadi diam kini tahu bahwa masa depan perusahaan ada di tangan Nadira. Rasa malu menghantam keluarga Arman begitu keras, seakan dunia berbalik hanya dalam sekejap. Di luar gedung, awak media sudah berkumpul, menunggu kabar besar yang beredar bahwa ada pengusaha wanita misterius yang mengambil alih perusahaan besar itu. Begitu Nadira keluar dari ruang rapat dengan langkah penuh percaya diri, sorot kamera langsung menghujani dirinya.
Nadira tersenyum tipis, karena ia tahu inilah awal dari babak baru. Arman, ibunya, dan keluarga mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana semua mata beralih memuja wanita yang dulu mereka usir. Kini mereka berdiri di tepi jurang kehancuran, sementara Nadira semakin tegak di puncak kejayaan. Ruang rapat yang megah itu menjadi saksi bisu keputusan besar yang mengguncang nasib keluarga Arman. Dengan tenang namun penuh wibawa, Nadira menandatangani dokumen terakhir yang membuatnya berhak melakukan apapun terhadap perusahaan yang dulu hanya menganggapnya remeh. Mulai hari ini, suara Nadira menggema, dingin seperti baja. Seluruh kepengurusan lama dinyatakan dicopot. Perusahaan akan saya restrukturisasi total. Arman, kamu bukan lagi direktur. Dan kalian semua, ia menatap tajam mertua dan ipar-iparnya, tidak punya lagi tempat di sini. Arman terperangah, wajahnya memucat. Nadira, kau tidak bisa melakukan ini. Ini perusahaan keluargaku. Nadira tersenyum tipis. Bukan lagi. Kau lupa? Aku pemilik saham mayoritas. Aku berhak menentukan segalanya. Dan aku memilih menyingkirkan semua yang pernah merendahkanku. Ibu Arman, yang dulu dengan pongah menuntut putranya menceraikan Nadira di acara arisan keluarga, kini menangis terseduh. Kau tegas sekali. Kau menantu yang durhaka. Nadira menoleh dengan tatapan menusuk. Aku bukan lagi menantumu sejak hari kau dan putramu menendangku keluar tanpa harga diri. Sekarang, aku hanya seorang pengusaha yang sedang menagih hutang kehormatan. Dengan keputusan bulat, Nadira menjual seluruh aset perusahaan, pabrik, gedung, bahkan saham-saham cadangan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga Arman. Investor-investor baru segera melahap hasil penjualannya, sementara keluarga Arman tak lagi memiliki kekuasaan. Hari-hari setelah itu, kehidupan mereka berubah drastis. Rumah megah yang dulu berdiri kokoh harus digadaikan. Mobil-mobil mewah satu persatu disita bank. Ipar-ipar yang biasa hidup berfoya-foya mendadak kebingungan mencari uang untuk sekadar makan. Arman, yang dulunya dielu-elukan sebagai direktur muda penuh pesona, kini hanya pria lusuh yang terlilit utang. Ia ditolak di banyak tempat kerja karena reputasinya hancur. Bahkan sahabat-sahabatnya yang dulu selalu menempel kini menghilang seperti bayangan di siang hari. Suatu malam, Arman duduk di pinggir ranjang usang kontrakannya. Bagaimana bisa semuanya hancur begini? Bisiknya lirih, wajahnya dipenuhi kerut putus asa. Istrinya yang dulu setia mendukungnya kini ikut menyesali keputusan mereka mencampakkan Nadira. Sementara itu, Nadira berdiri di balkon penthouse mewahnya, memandang lampu kota yang berkilauan. Angin malam meniup lembut kerudung yang ia kenakan. Senyum penuh kepuasan tersungging di bibirnya. Dulu kalian menertawakanku di depan semua orang, gumamnya pelan. Kini aku yang menertawakan kehancuran kalian. Namun jauh di dalam hatinya, Nadira tahu, pembalasan ini bukan sekadar tentang harta atau kedudukan. Ini tentang harga diri yang pernah diinjak-injak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang, meski dingin kebencian masih membekas dalam jiwanya. Di tengah malam yang sunyi, hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan. Lampu jalan redup memantulkan bayangan seorang pria lusuh yang berjalan gontai menuju sebuah gedung tinggi yang menjulang angkuh. Pria itu adalah Arman. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh gurat penyesalan, dan pakaian yang ia kenakan sudah tak serapi dulu saat ia masih menjabat sebagai direktur. Kini, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Arman berdiri lama di depan pintu kaca gedung megah itu, gedung yang dulu ia banggakan sebagai simbol kekuasaan keluarganya, namun kini telah sepenuhnya berada di bawah kendali Nadira. Tangannya gemetar saat hendak menekan bel resepsionis. Hatinya penuh rasa takut bercampur harap, takut ditolak, tapi juga berharap masih ada secercah kebaikan dari wanita yang pernah ia campakkan. Nadira, yang saat itu baru selesai rapat internal hingga larut, dikejutkan oleh kabar dari Satpam bahwa ada seorang pria kusut memohon ingin bertemu dengannya. Saat mendengar nama Arman disebut, matanya seketika membeku. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berkata dingin,
biarkan dia masuk. Tapi jangan lama. Pintu terbuka, dan Arman masuk dengan langkah lemah. Pandangannya langsung tertuju pada sosok Nadira yang duduk anggun di kursi kulit hitam, dengan setelan jas wanita yang elegan. Tatapan matanya dingin, penuh wibawa. Perbedaan mereka kini begitu nyata. Arman menunduk dalam-dalam, merasa kecil di hadapan wanita yang pernah ia remehkan. Nadira, suaranya bergetar. Aku tahu aku tak pantas berdiri di hadapanmu. Tapi izinkan aku memohon maaf. Aku menyesal, sangat menyesal. Keputusan menalakmu di depan semua orang saat arisan. Itu adalah kebodohan terbesar dalam hidupku. Nadira menatapnya lama tanpa ekspresi, seakan berusaha membaca isi hatinya. Menyesal? Ia akhirnya membuka suara. Nada suaranya tenang namun tajam. Apa gunanya penyesalanmu sekarang, Arman? Saat aku hancur dulu, kau dan keluargamu tertawa puas. Saat aku ditendang keluar dari rumahmu tanpa harga diri, kau bahkan tak menoleh. Kini, setelah segalanya berbalik, kau datang membawa kata-kata penyesalan. Arman berlutut di hadapannya. Air matanya jatuh begitu saja, bercampur dengan debu di lantai. Aku buta oleh gengsi, Nadira. Aku terlalu sombong, terlalu percaya diri bahwa keluargaku akan selalu berkuasa. Tapi nyatanya, semua itu runtuh. Aku kehilangan segalanya. Dan aku sadar, yang paling berharga justru dirimu. Aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Namun Nadira tetap tak tergoyahkan. Ia teringat jelas bagaimana mertuanya menghina orang tuanya, bagaimana ipar-iparnya menertawakannya, dan bagaimana Arman sendiri dengan enteng mengucapkan talak di depan banyak orang, mempermalukannya. Luka itu terlalu dalam untuk bisa dihapus oleh air mata semata. Arman, ucap Nadira dingin, dengarkan baik-baik. Hidup ini bukan panggung sandiwara di mana kau bisa mempermalukan seseorang lalu menyesal di babak berikutnya. Luka yang kau torehkan padaku tak bisa kau tutupi hanya dengan kata, maaf. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Arman mencoba mendekat, tapi Satpam segera masuk dan menahannya. Nadira memberi isyarat agar mereka menunggu di luar, lalu ia kembali menatap Arman. Aku tidak akan menghinamu seperti dulu kau menghinaku. Tapi jangan pernah lagi datang mencariku. Kau sudah mendapat ganjaranmu, dan aku sudah selesai denganmu. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Arman terisak pelan, sementara Nadira berdiri, mengambil tasnya, lalu melangkah pergi meninggalkannya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Saat pintu menutup, Arman terjatuh lunglai. Ia sadar, semua sudah terlambat. Nadira bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia kini berdiri di tempat yang tak lagi bisa dijangkau olehnya. Penyesalannya menjadi beban seumur hidup. Hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kemiskinan. Hari itu, sebuah aula megah di pusat kota penuh sesak oleh para tamu undangan. Deretan kursi dipenuhi pengusaha, pejabat, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa yang datang untuk menyaksikan sebuah acara bergengsi, penghargaan perempuan inspiratif tahun ini. Di panggung utama, nama Nadira Az-Zahra disebut dengan lantang. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Lampu sorot menyoroti sosok wanita berhijab anggun itu, melangkah perlahan dengan penuh wibawa. Senyumnya tenang, matanya tajam, namun ada kelembutan yang membuat semua orang terpesona. Ia berdiri di podium, menerima penghargaan emas, lalu membuka pidatonya. Saya pernah dihina, ditertawakan, bahkan dibuang oleh orang yang seharusnya melindungi. Namun saya memilih tidak hancur. Saya memilih berdiri. Saya percaya, setiap luka bisa menjadi kekuatan, setiap hinaan bisa menjadi api penyemangat. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk semua perempuan yang pernah diremehkan. Jangan pernah menyerah, karena harga diri seorang wanita adalah kekuatan paling besar yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Kata-katanya membuat banyak orang menitikkan air mata. Para wanita di ruangan itu merasa disentuh hatinya.
Nadira bukan sekadar pengusaha sukses, ia adalah simbol perjuangan dan keteguhan hati. Sementara itu, di luar gedung, kehidupan keluarga Arman berada di titik terendah. Rumah mereka yang dulu megah kini sudah terjual. Arman bekerja serabutan, ibunya jatuh sakit karena stres, dan saudara-saudaranya tercerai-berai, sibuk menyalahkan satu sama lain. Mereka menyaksikan berita penghargaan Nadira hanya dari televisi tua yang hampir rusak, dengan wajah pucat penuh penyesalan. Arman menatap layar, melihat mantan istrinya berdiri megah di atas panggung. Ada rasa getir di dadanya. Seandainya waktu bisa diulang, bisiknya, sebelum akhirnya terdiam. Namun nasi telah menjadi bubur. Semua keputusan dan kesalahannya tak bisa ditarik kembali. Di sisi lain, Nadira semakin berkembang. Ia membangun yayasan khusus untuk membantu perempuan korban penindasan rumah tangga dan diskriminasi. Setiap langkahnya menjadi sejarah. Namanya mulai tercatat di majalah, media nasional, bahkan internasional. Bagi banyak orang, Nadira bukan sekadar seorang pengusaha sukses. Ia adalah legenda hidup, wanita yang berhasil mengubah luka menjadi cahaya, dan kehancuran menjadi kejayaan. Dan di balik semua itu, ia selalu mengingat satu hal. Balas dendam terbaik seorang wanita bukan dengan amarah, melainkan dengan membuktikan bahwa ia mampu berdiri lebih tinggi daripada mereka yang pernah meremehkannya.